Shalom, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada persekutuan Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang yang kita lakukan secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita memulai persekutuan ini dengan bersaat teduh. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami mulai persekutuan ini. Amin. Ibu-ibu terkasih, 1,5 tahun ini masa pandemi boleh kita lalui. Banyak cerita dan peristiwa kita dengar dan bahkan mungkin kita alami. Terkadang peristiwa-peristiwa yang kita alami atau kita dengar tersebut menimbulkan rasa sedih, cemas, atau bahkan juga khawatir dan ada ketakutan di dalamnya. Namun kita juga boleh melihat di sisi lain, kita mendapat kesempatan demi kesempatan untuk mengalami, bahkan juga menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui situasi-situasi yang kita alami. Kita percaya bahwa hanya oleh anugerah Tuhan semata jika kehadiran kita menjadi berkat bagi sesama karena kabar baik yang kita sampaikan. Seperti ada tertulis dalam Roma 10 ayat 15b. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita mengawali persekutuan ini dengan kita menyanyikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memuji Tuhan dan menaikkan syukur atas pertemuan yang Tuhan berikan pada kami dalam ibadah Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang dari tempat kami masing-masing. Kami datang mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami, segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami pikirkan, kami katakan dan kami lakukan seringkali mendukacitakan hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, pulihkan kami. Dan kami percaya ketika kami datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami, bahwa Engkau Allah yang setia dan adil telah mengampuni dan menyucikan kami dari segala pelanggaran kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai kami, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk tujuan Tuhan menciptakan kami di dunia ini, agar kami yang telah dipersatukan menjadi keluarga Allah, kami boleh menjadi terang di tengah dunia. Kami mohon ya Roh Kudus, mampukan kami agar terang yang ada dalam diri kami terus bersinar dan memancarkan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu terkasih, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penginjil Margaret. Mempersiapkan hati kita sekaligus menjadi doa kita dan kerinduan kita untuk kita terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kepada Ibu Penginjil Margaret dipersilahkan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di Komisi Wanita. Hari ini kita akan bersekutu bersama-sama dan juga merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Saya harap ibu-ibu semua di dalam keadaan sehat dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sampai saat ini memelihara kehidupan kami di dalam kondisi yang belum selesai di dalam terpaparnya virus di mana-mana. Namun Engkau sudah memberkati kami di dalam hari lewat hari. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sore ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Kau juga sertai kami, biar firman Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan melihat bagian daripada firman Tuhan, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Lalu kami bertolak dari Troas, kami yaitu Paulus, Silas, Timotius dan Lukas ya. Dan langsung berlayar ke Samotrake.
Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, saudara-saudara, sore hari ini saya diberikan satu tema tentang penginjilan, yaitu penginjilan di dalam keluarga. Kalau kita lihat latar belakang daripada Rasul Paulus mengunjungi Makedonia, yaitu Makedonia yang di bagian timur, ada suatu kota yang disebut Filipi ini, itu adalah perjalanan PI yang kedua kalinya. Nah, Filipi ini adalah di daerah Eropa yang didirikan oleh Filipus, suatu kota yang cukup maju pada zamannya. Jadi saudara-saudara, ini adalah perjalanan Rasul Paulus dalam penginjilan yang kedua. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, di situ pada hari Sabat mereka keluar pintu gerbang kota dan menyusuri tepi sungai. Dan mereka mendapatkan tempat sembahyang Yahudi yang kita sebut biasanya dengan sinagog. Nah, itu dikatakan di sini di kitab Kisah Para Rasul yang sudah kami duga ada di situ. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus dengan sengaja datang mencari sinagog pada hari Sabat itu untuk sembahyang bersama-sama dengan orang Yahudi dan bersekutu dengan orang-orang ada di situ. Lalu mereka duduk berbincang-bincang karena di situ ada perempuan-perempuan yang sedang berbincang-bincang. Lalu dia duduk di situ dan bersama dengan sebagian daripada perempuan-perempuan itu. Saudara, kita lihat Rasul Paulus sengaja datang agak pagian sebelum sembahyang itu dimulai supaya dia bisa berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan di sinagog itu. Lalu Paulus mulai membicarakan tentang Injil, yaitu kepada siapa? Yaitu kepada wanita, yang kebetulan di situ ada seorang wanita yang bernama Lydia. Dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sudah di Alkitab sini tidak dijelaskan siapakah Lydia itu statusnya. Apakah dia punya suami ataukah apakah dia seorang janda? Tidak disebut, tetapi dia di sini hanya dikatakan dia sebagai usahawan, yaitu penjual kain ungu. Kemudian Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, saudara-saudara, ini adalah buah penginjilan yang pertama di Eropa. Jadi Lydia ini adalah buah penginjilan daripada Rasul Paulus yang pertama di Eropa. Kemudian Lydia mendesak Rasul Paulus dan rekan-rekan untuk menumpang di rumahnya dengan maksud mereka dapat kembali lagi meneguhkan imannya. Nah, itu ceritanya sampai di situ di dalam kisah para rasul itu. Sekarang kita membahas bagaimana penginjilan ada di dalam keluarga. Kesulitan menginjili dalam keluarga itu sendiri ada beberapa
ada beberapa faktor. Yang pertama, saudara-saudara, mungkin orang yang sudah percaya, lama atau baru percaya, tidak tahu bagaimana caranya berbicara tentang Injil ini kepada keluarganya. Tidak tahu caranya, ya. Yang kedua, mungkin juga saudara-saudara, kebanyakan kalau saya bilang, keluarga itu tahu kelemahan kita, ya. Sehingga kalau kita membicarakan tentang Injil, itu bisa saja mereka punya beberapa alasan. Dan juga alasan yang lain, takut ditolak ketika membicarakan tentang Injil ini. Kalau keluarga ini yang sudah sejak kecil mendengarkan firman Tuhan ataupun Injil, tetapi selama ini dia belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, maka kemungkinan itu lebih sulit lagi. Karena apa? Karena orang yang diinjili itu bisa berdalih. Kalau kamu membicarakan hal itu, oh aku sudah tahu. Tidak perlu kamu ngajari lagi, saya sudah tahu sejak kecil. Ayat apa? Saya bisa hafal. Nah inilah kesulitan kalau orang itu sudah pernah ikut sekolah minggu waktu kecilnya, tetapi dia belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah ini sulit. Hal yang lain saudara-saudara, yaitu bahwa dia tidak merasa berdosa. Ya, dia cukup baik saja di dalam kehidupannya. Bahkan dia mungkin sudah melakukan perbuatan baik di dalam kutipnya ya, kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah saudara-saudara, pernah saya satu kali berbicara kepada seorang keluarga yang dia selalu datang ke gereja. Tapi istrinya mengatakan kepada saya bahwa suaminya itu belum pernah mau terima Tuhan Yesus. Tapi setiap minggu dia datang dengan anak-anaknya, ngantarkan sekolah minggu dan sebagainya. Bertahun-tahun dia ikut ke gereja, tetapi dia belum pernah menerima Tuhan Yesus. Aneh juga ya. Nah saudara-saudara, tapi bersyukur kepada Tuhan, sekian puluh tahun dia tidak menerima Tuhan Yesus, tetapi pada beberapa tahun yang terakhir ini dia mulai terbuka dengan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Hal kesulitan yang lain saudara-saudara, orang yang demikian mungkin di dalam keluarga itu merasa tidak memerlukan Allah. Karena apa? Karena mereka menganggap saya bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Coba kehidupan saya ini cukup sukses, cukup bahagia. Apalagi saya tidak perlu memerlukan Allah di dalam kehidupan saya. Apalagi kalau dia seorang tanda kutip cukup baik, dia merasa tidak perlu adanya Allah di dalam kehidupannya. Nah ini beberapa kesulitan saudara-saudara kalau menginjili keluarga. Nah saya akan mengupas beberapa langkah-langkah untuk mengatasi hal ini. Yang pertama saudara-saudara, tetaplah berdoa. Biar Tuhan sendiri yang membuka hatinya. Bagaimanapun juga kalau kita pandai menginjili, pandai membuka Alkitab, tetapi kalau Roh Tuhan belum membuka hatinya, maka belum juga dia mau nerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini jelas pernah saya alami di dalam keluarga saya. Ayah saya itu sejak muda ikut dengan ibu pergi ke gereja. Itu sudah rutin bertahun-tahun begitu. Tapi kami tahu bahwa dia sesungguhnya belum pernah menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum meninggal 1 bulan sebelumnya,
Dia mengatakan, kami baru pindah rumah dan juga kami ini saya akan berulang tahun. Bisa enggak kita bikin persekutuan? Persekutuan artinya ucapan syukur. Di situ di ucapan syukur itu saya mendengar dia bersaksi demikian. Ayah saya mengatakan demikian, jikalau hari ini Tuhan panggil, saya yakin saya kemana. Nah saudara-saudara, sudah sekian tahun kita berdoa buat ayah saya. Tetapi pada akhir-akhir itu dia mau dibaptis dan juga kesaksiannya menyatakan bahwa kalau Tuhan jemput dia sudah tahu dia mau kemana. Jadi saudara-saudara jangan kecewa, tetap berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri membuka hatinya. Hal yang kedua saudara-saudara, coba mengambil setiap kesempatan untuk PI. Rasul Paulus, dia sengaja datang ke tempat sembahyang itu sebelum waktu berdoa. Ya, dia tahu waktunya jam berapa, pukul berapa ya. Nah itu sebabnya dia datang agak pagian supaya dia bisa berbincang-bincang tentang Injil ini kepada siapa yang dia jumpa. Jadi saudara-saudara, dia memang mau mengambil kesempatan untuk PI kepada orang-orang yang di sekitar sinagog itu. Hal yang ketiga saudara-saudara, yaitu kalau dia merasa tidak bisa, tidak mampu untuk berbicara tentang Injil ini, baiklah kita mengajak orang lain, yaitu untuk menyaksikan pemberitaan Injil ini kepada keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ya, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Saudara, ini Lydia dengan seisi rumahnya sudah percaya. Tetapi saudara-saudara, itu yang membuat Paulus akhirnya menumpang di rumahnya karena sedikit dipaksa. Nah, sampai di rumahnya pasti Paulus membicarakan lagi, meneguhkan lagi iman daripada saudara-saudara yang baru diinjili itu. Kalau kita lihat di kitab Yohanes pasal yang pertama, setelah Andreas berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia membawa Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya Petrus menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudara, ketika Filipus sudah mengikut Tuhan Yesus, maka dia memberitahukan kepada Natanael. Dan Natanael kemudian datang kepada Tuhan. Sebetulnya Natanael itu adalah seorang yang pandai dan saleh, tapi dia juga ini sinis, begitu ya, sinis terhadap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu hatinya. Dan ketika Natanael berbicara tentang Tuhan Yesus pun juga tahu siapa itu Natanael. Sehingga saudara-saudara, dari Andreas membawa Petrus, Filipus membawa Natanael, itu mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain untuk menyaksikan pemberitaan Injil ini, ya. Jadi kita lihat ada juga kalau misalkan seseorang yang tidak dapat menginjili tahu bagaimana, maka dia membawa seseorang yang lain untuk memberitakan Injil kepada keluarganya. Ini juga bisa, ya. Jadi dalam hal ini dengan segala cara kita bisa membawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Dan di dalam penginjilan mungkin orang yang lagi diinjili dalam keluarga itu ingin berdalih dan berdebat. Nah, kita hindari di dalam hal ini. Kita tidak perlu berdebat waktu PI. Dan demikian juga saudara-saudara, ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dulu dia adalah seorang yang mungkin
menjadi problem maker di dalam keluarganya, selalu menjadi tidak disenangi karena hal-hal yang dia perbuat. Nah, itu harus dirubah gaya hidupnya. Tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh keluarga. Sehingga keluarga bisa melihat setelah dia percaya kepada Tuhan, maka dia ada perubahan. Ketika Tuhan Yesus menginjili wanita Samaria di dekat Perigi itu di luar perkampungan. Dan wanita Samaria ini kemudian meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah juru selamat yang dinanti-nantikan. Dan dia tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupannya. Maka dia cepat-cepat masuk ke kampung. Padahal dia itu tidak mau berjumpa dengan orang lain. Tapi dia memberitakan kepada orang-orang kampung bahwa orang ini adalah Mesias yang sebetulnya dia tahu apa yang menjadi permasalahan dia. Dia tidak malu-malu menceritakan segala sesuatu kepada orang kampung. Orang kampung itu tentu juga heran. Ya, heran sekali. Kenapa dia mau membuka dirinya ini kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan Injil, dan akhirnya orang-orang di sana percaya kepada Kristus Yesus. Bukan lagi perkataan daripada wanita Samaria, tetapi percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, jikalau kita lihat seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia seharusnya ada perubahan di dalam kehidupannya. Saudara, jikalau seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin dia tidak punya siapapun juga untuk diajak PI kepada keluarganya. Saudara-saudara, kita sendiri bisa menjadi saluran berkat. Seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya dia meneliti firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Bahkan kalau dia ingin mengabarkan Injil kepada keluarganya, dia perlu mempelajari teknik pengabaran Injil. Dia perlu belajar yang sederhana, ya tidak perlu yang rumit-rumit. Dan tentu saja harus dibawa di dalam doa. Nah, saudara-saudara, hal yang lain yang bisa kita dekati keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, yaitu ketika salah suatu keluarga ada kesulitan, ada kesusahan, ada terkena sakit penyakit, maka orang-orang yang dikenalnya itu bisa menolongnya. Nah, saudara-saudara, ada kisah dari sepupu saya ya. Sepupu saya, dia memang sudah percaya kepada Tuhan. Dia bilang anak dan menantunya ini selalu ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan teman-temannya di gereja, itu begitu erat berdoa bersama-sama. Nah, pada saat-saat pandemi ini, sebagian besar daripada keluarga ini mengalami terkena oleh COVID. Nah, saudara-saudara, bagaimana teman-temannya ini? Ada yang teman yang A kirim makanan, besoknya si B, dan seterusnya. Itu tiap hari dari pagi sampai sore, tiap pagi. Bahkan akhirnya mereka memesan dari kantin, ya, jadi catering itu ya, untuk mengirimkan mereka. Sehingga sepupu saya ini mengatakan demikian. Luar biasa mereka. Dia sendiri sudah percaya, tetapi melihat kebaikan orang lain, dia sendiri diteguhkan imannya. Dia melihat bahwa ketika orang tidak berdaya, sedang memerlukan pertolongan, orang lain menolongnya. Dia sangat terhibur. Keluarga ini sangat terhibur oleh pertolongan daripada teman-temannya. Maka waktu kayak gitu, seperti itu, kalau ada yang tidak percaya,
bisa membukakan hati bagi mereka. Saya pernah melayani satu keluarga, yaitu ibu ini punya suami di mana orang-orang mengatakan bahwa suaminya ini keras dan sebagainya. Ya saya dengarkan aja, tapi tiap kali saya datang berbincang-bincang dengan suami daripada ibu ini, berbicara macam-macam lah, mendengarkan pengalaman daripada suami ini. Nah saudara-saudara, lama-lama saya pun juga membantu ketika suami ini lemah, sakit, mengantarkan ke dokter, mengantarkan ke rumah sakit, dan juga memberikan pertolongan dan sebagainya. Sampai akhirnya bapak yang dikatakan tanda kutip keras ini, akhirnya terbuka hatinya. Dan sebelum meninggal, dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, sebetulnya ketika kita mau melayani keluarga kita, itu banyak cara. Mungkin Tuhan pakai kita sebagai orang yang bisa langsung menginjili. Mungkin kita juga bisa mengajak orang lain untuk membawa keluarga kita. Dan juga di dalam keadaan yang susah, kita pun juga bisa meminta orang lain untuk menolongnya. Nah, berbagai cara sehingga Injil itu masuk di dalam hati mereka yang belum percaya. Saudara, menurut penelitian dari seorang dosen dari satu STT, dia mengatakan demikian. Orang yang mendengarkan Kristus lewat kerabat itu sekitar 36%. Dan lewat temannya itu sebanyak 22%. Di kalangan orang Sunda, yaitu antara kerabat dan teman ini yang diinjili, itu sebesar 58%. Sedangkan orang pertama diinjili oleh hamba Tuhan itu hanya 25%. Jadi saudara-saudara, di sini dikatakan kerabat itu adalah alat Tuhan yang fantastik. Ya, karena pendekatannya sangat personal dan juga alamiah. Artinya secara alamiah karena mereka sudah punya relasi yang baik di antaranya. Saudara-saudara, sekalipun memang banyak kekurangan, kelemahan jikalau kita mau mengabarkan Injil kepada keluarga, tetapi beberapa hal yang di atas yang tadi saya katakan tidak mustahil lah kalau Tuhan mau bekerja bagi keluarga yang belum seluruhnya percaya kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap kita mau mengandalkan Tuhan Yesus supaya hati mereka dibukakannya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Injil itu ya Tuhan bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi bagi seluruh umat manusia. Khususnya pada saat pandemi ini ya Tuhan, pemberitaan Injil boleh disebarkan melalui online, boleh melewati media sosial. Sebab itu kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya sarana yang ada yang Tuhan sudah berikan boleh didengar oleh orang-orang lain yang belum pernah mendengarkan Injil, yang mereka belum pernah ya Tuhan disentuh oleh kasih daripada Kristus Yesus. Tuhan, bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami senantiasa mempunyai kepekaan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah namamu, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Penginjil Margaret untuk pelayanannya dan berkat firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan Ibu Margaret sehari-hari. Baik ibu-ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan bersama. Yang pertama, minggu ini
Di ibadah umum memperingati HUT ke-39 GKA Immanuel Malang secara online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan persiapan onsite pada pukul 7 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tikyo. Kami segenap pengurus dan anggota Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta yang ke-39. Kiranya Tuhan terus memakai untuk menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Jumat tanggal 1 Oktober 2021, kembali persekutuan ibadah wanita online pukul 6 sore akan kita ikuti bersama dan akan dilayani firman Tuhan oleh Ibu Penginjil Licu Mulyatan dan liturgos oleh Ibu Priskila. Pengumuman yang ketiga, Jumat tanggal 24 September 2021, kita akan mengadakan komunitas wanita melalui Zoom meeting pukul 6 sore. Kita akan diberkati melalui kesaksian oleh Ibu Penginjil Caroline Tantra dari Amerika. Kesempatan ini kami mengajak ibu-ibu untuk ikut bergabung bersama dalam komisi Zoom untuk saling menguatkan dan saling mendoakan. Demikian pengumuman Komisi Wanita saat ini. Ibu-ibu terkasih, persekutuan kita telah selesai. Kita akan mengakhiri dan sebagai ucapan syukur kita naikkan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.